Selanjutnya, tim masih melanjutkan pencarian di beberapa tempat menelusuri jalanan yang cukup gelap dan jalan berlubang. Dengan kondisi bangunan yang sangat memprihatinkan dan menyayat hati, tim kembali menemukan narasumber lainnya. Hermanto merupakan guru honorer K1 Nganjuk yang hingga kini masih terus mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik, meskipun dalam keadaan sangat serba kekurangan. Pagi sampai siang ke sekolah dulu, terus sore habis dari sekolah itu cari bahannya, itu malamnya saya kerjakan. Sehari kadang dapat 2 kan setelah kerja. Untuk menopang kebutuhan sehari-hari, Hermanto terpaksa harus rela menjalankan usaha sampingan membuat kerajinan dari kayu dan bambu agar bisa tetap bertahan hidup. Bapak bikin ini berdasarkan pesanan atau memang sudah Bapak Enggak, ya saya bikinnya itu bikin. Kalau sudah jadi barang kayak gini baru dijual. Berapa Pak harga satu bong apa tuh? Satu gini 10.000 ya. Tapi kan nggak mesti tiap hari ada yang beli. Ya kami mohon kepada Bapak Presiden untuk segera merespon nasib kami. Kami ingin segera diangkat menjadi PNS karena kami juga sudah memenuhi syarat untuk untuk diangkat menjadi PNS. Dan sudah berketetapan hukum kan, kita kan juga menang PK. Menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, tim kemudian mencari cemilan untuk sekedar mengganjal perut penahan rasa lapar. Di tepi jalan terdapat seorang pedagang gorengan yang sedang menjajakan jualannya. Berapa topinya? Udah lama jualan Pak ya? Saya pesan 10.000 Pak ya. Tak disangka setelah mengobrol ternyata pedagang gorengan tersebut juga adalah seorang guru honorer, namun telah memasuki masa purna tugas dan masih di status sebagai honorer. Terus Bapak udah pensiun atau gimana? Ya berhenti karena usia. Kalau pensiun itu kan punya pensiunan tuh Pak. Ya, tapi kan kita kan tidak punya, ya berhenti gitu aja ya. Bapak mengabdi berapa tahun Pak jadi honorer? 39 tahun. 39 tahun nggak terangkat Pak ya? Tidak terangkat dari PNS. Itu padahal harapan kita semuanya. Ya, kita sejak tahun 1983 sampai 2022 per Desember. Sebabnya kenapa itu nggak terangkat? Yang pertama, dulu memang masih ada perekrutan dengan cara tes, kita tidak terrekrut. Terus berikutnya ada pendataan dengan jalur pemerintah, yaitu ada honorer, tenaga honorer K1, kita termasuk di situ. Padahal K1 itu kan sejak tahun 2005 ya. Tapi
sampai sekarang pun tidak ada realisasi untuk diangkat jadi CPNS sampai sekarang. Teman-teman dari seperti saya itu banyak sekali, ya, yang sudah berhenti itu ya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu sudah banyak seperti saya. Ini inisiatif Pak, wong namanya dapur kan harus terus menyala Pak ya. Jadi kan sudah tidak punya penghasilan dari kerja honorer, ya kita ya mencari alternatif lain, yaitu jualan. Penghasilan honorer itu sebenarnya berapa sih Pak? Honorer kalau dari sekolahan itu kan 1.250.000. Kalau dari provinsi 900. Tapi kalau provinsi itu ya kadang-kadang pembayarannya agak molor lah. Kenapa Pak masih bertahan jadi honorer sampai umur segitu Pak? Ya memang kan sudah usia kan. Jadi usia mau kerja lagi apalagi yang kita umur 40 tahun ke atas mau cari kerja apa? Ya, kerja di kantor mungkin tidak terima, kerja di instansi lainnya juga tidak terima, pasti kalah dengan yang muda-muda. Kita harapannya memang sudah terlalu di tenaga honorer K1 Nganjuk itu kan sebenarnya harapannya. Pak Namik hanya bisa pasrah menerima nasibnya yang menganggap bahwa status honorer hingga purna tugas adalah bentuk tidak adanya penghargaan pemerintah terhadap tenaga pendidik. Pemirsa, Bapak Ami merupakan salah satu tenaga honorer K1 Kabupaten Nganjuk yang ternyata pensiun di posisi honorer dengan usia saat ini mencapai 58 tahun dan masa kerja beliau selama 39 tahun. Hingga saat ini tidak terangkat menjadi PNS atau ASN. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, maka keputusan Pak Ami bersama dengan Ibu ditemani sang istri tercinta ini jualan petolo, tahu petis sama ote-ote. Bahkan meskipun masih berstatus sebagai honorer, tetapi dengan semangat Pak Ami dan istri bisa menyekolahkan anak, bahkan ada yang sudah selesai hingga ke perguruan tinggi. Apakah Anda merupakan korban kriminalisasi hukum? Apakah Anda menjadi korban ketidakadilan? Apakah Anda ingin berkonsultasi tentang hukum? Segera download aplikasi Pocket Legals gratis tanpa dipungut biaya. Anda juga dapat menuangkan isi hati Anda mengenai apa yang Anda alami tentang kriminalisasi hukum di program Podcast Legal Talk dan akan dipandu langsung oleh Ketua Umum Peradi, yaitu Bung Dr. Zefrin Boykano. Nasibnya kelanjutan dari sidang sudah ada hasilnya apa belum? Sudah. Sudah. Tentang MA. Terus masih belum ada keputusannya? Belum dari Menpora. Kira-kira sampai kapan ya menunggunya? Ya secepatnya lah. Sebelum bulan Lebaran. Ya, Dan amin. Amin. Sementara Sumadi yang juga merupakan guru honorer K1 Nganjuk menjalani profesi lain usai mengajar di sekolah, yakni berjualan siomay. Pemirsa, kali ini kita masih berada di wilayah Nganjuk bersama dengan Pak Sumadi, salah satu guru honorer K1 Nganjuk yang sampai saat ini juga belum terangkat sebagai pegawai negeri sipil. Mengisi waktu-waktu luangnya beliau berjualan pentol ya. Ini udah berapa lama ini Pak jualan pentol? Setahun ya. Tahun lebih. Kalau guru honorer ini udah berapa tahun Pak? 21 tahun. 21 tahun. Sejak tahun berapa itu Pak? 2002.
Tim kemudian kembali bergerak mencari narasumber lain di seputaran kota Nganjuk hingga memasuki sore hari dan kembali menemukan 2 narasumber di SDN 2 Sawahan, Kecamatan Lengkong. Jumari juga merupakan honorer K1 Nganjuk di SDN 2 Sawahan dan masih berharap ada secercah harapan untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Assalamualaikum Pak. Ya, oke. Ya. Oke pemirsa, kita saat ini bersama dengan Bapak Jumari ya. Jumari. Bapak Jumari. Beliau ini adalah salah satu tenaga honorer K1 Nganjuk yang merupakan penjaga sekolah, bertugas di SDN 2 Sawahan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Sudah 22 tahun mengabdi, tapi sampai saat ini juga belum terangkat menjadi pegawai negeri sipil, seperti yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa gugatan mereka dimenangkan, namun eksekusi dari Kementerian Pan-RB belum dilaksanakan hingga hari ini. Kita akan coba berbincang sedikit dengan Bapak Jumari. Ya Pak, ini Kalau acara seperti perpisahan, nata bangku atau apa itu perlengkapan ya. penghasilan Bapak sebulan berapa sih Pak? 1,2. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga itu pekerjaan lain Bapak, sampingan. Nggak ada. Dulu ada, sekarang nggak ada. Jadi memang khusus mengabdi ya. Iya. Harapan Bapak Pak? Harapan saya beserta kawan-kawan ya semoga Pak Presiden dan Pak Menpan mengangkat kami semua jadi CPNS atau PNS.